Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Pernahkah kalian mencium aroma yang begitu menggoda, namun di baliknya tersembunyi sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri? Malam itu, di tengah gemerlap lampu Jakarta Selatan, sebuah restoran elit bernama Maison d'Amour menjadi saksi bisu tragedi yang tak akan dilupakan siapapun yang menyaksikannya. Jadi, siapkan diri kalian. Matikan lampu. Kencangkan volume. Dan jangan makan apapun sambil menonton kisah ini. Karena yang akan kalian dengar malam ini, bukan sekadar cerita tentang makanan, tapi tentang rasa manusia yang dimasak menjadi dosa. Inilah kisah yang mengguncang dunia kuliner dan menodai rasa kemanusiaan. Sebuah cerita yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menikmati aroma masakan yang terlalu sempurna. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, tengkorak tekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu untuk jejak misteri. Lilin 2 subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata yang mengguncang pikiran. Dan bel nyalakan loncengnya, agar setiap kisah kelam baru, langsung sampai ke layar kalian. Jakarta, 2 hari setelah tragedi di Maison d'Amour. Langit pagi terlihat pucat, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum diungkap. Dari balik kaca gedung tinggi, matahari menembus tipis kabut polusi, menciptakan bayangan panjang di sepanjang jalan Senopati yang kini dipenuhi mobil polisi, kamera media, dan rasa ingin tahu masyarakat. Namun di salah satu apartemen mewah di kawasan itu, seorang pria berdiri di depan cermin. Ia memandangi bayangannya sendiri dengan tatapan hampa, penuh kelelahan, tapi di balik itu ada kesempurnaan yang dingin. Dialah Chef Aldo Santoso, sang jenius kuliner, sosok yang dulu dielu-elukan sebagai dewa rasa dari ibu kota. Di dapur, ia bergerak pelan tapi presisi. Tangannya tidak gemetar sedikit pun meski berita kematian di restorannya kini memenuhi seluruh layar televisi nasional. Di atas meja, berjejer botol kaca kecil berisi cairan bening. Setiap botol diberi label dengan tulisan tangan rapi, VR, Jed, Soro, Loming. Aroma tajam menusuk hidung, seperti campuran alkohol dan besi. Ia mengambil satu botol bertuliskan Soro, membuka tutupnya, dan meneteskan beberapa tetes ke atas potongan daging mentah. Kemudian ia menutup matanya dan berbisik pelan. Rasa sejati hanya muncul dari kehilangan. Pisau di tangannya bergerak cepat, nyaris seperti tarian. Setiap irisan daging terdengar seperti nada musik, tajam, ritmis, menenangkan. Darah segar mengalir pelan di atas talenan marmer putih, menciptakan kontras indah bagi mata seorang seniman, tapi mengerikan bagi mereka yang mengerti arti sebenarnya. Di ruangan sebelah, radio kecil memutar berita pagi. Polisi masih mendalami penyebab kematian salah satu pelanggan Maison d'Amour. Pihak restoran belum memberikan pernyataan resmi, namun sumber dalam menyebutkan, Chef Aldo Santoso telah dimintai keterangan. Aldo tersenyum tipis. Ia duduk di kursi tinggi di depan jendela besar, menatap kota Jakarta yang masih terlelap dalam kesibukannya. Kopi hitam di tangannya mengepul pelan, aromanya bercampur dengan sisa bau daging mentah di udara. Dari kejauhan, terdengar suara sirine samar-samar, mengingatkan bahwa dunia luar masih terus berputar, meski di dalam dirinya waktu sudah berhenti sejak lama. Dulu, sebelum ia dikenal sebagai chef jenius, Aldo hanyalah anak dari keluarga sederhana di Bandung. Ibunya seorang guru piano, ayahnya tukang kayu yang jarang pulang. Sejak kecil, Aldo punya kepekaan luar biasa terhadap rasa. Ia bisa membedakan jenis gula hanya dengan menjilat ujung sendok. Namun, bakat itu berubah menjadi obsesi setelah seseorang masuk dalam hidupnya. Maya, kekasih sekaligus partner kuliner yang memperkenalkan konsep rasa emosional, bagaimana makanan bisa menyentuh hati, bukan sekadar lidah. Bersama Maya, Aldo mendirikan laboratorium kecil di Bandung, mencoba menggabungkan kimia dan kuliner. Mereka percaya bahwa setiap emosi manusia bisa dimanifestasikan dalam bentuk rasa, pahit untuk marah, asin untuk air mata, manis untuk kenangan. Namun suatu malam, eksperimen itu gagal. Cairan yang mereka ciptakan bereaksi keras, dan Maya, yang saat itu menjadi relawan percobaan, tewas dengan mulut terbakar. Sejak malam itu, Aldo menghilang. Ia pergi ke Jakarta, membawa satu-satunya catatan dari eksperimen mereka. Compound R, formula rasa dari jiwa manusia. Bertahun-tahun kemudian,
nama Aldo kembali muncul. Bukan sebagai ilmuwan gagal, tapi sebagai chef revolusioner. Ia membuka Maison d'Amour, restoran eksklusif yang hanya menerima tamu dengan undangan pribadi. Menu utamanya disebut The Essence, hidangan misterius yang dikatakan mampu membuat siapapun yang memakannya menangis tanpa tahu sebab. Para tamu membayar puluhan juta rupiah hanya untuk satu piring kecil. Dan setiap kali mereka mencicipinya, ekspresi mereka sama. Air mata jatuh, tangan gemetar, senyum muncul tanpa alasan. Beberapa di antaranya bahkan berkata, "Aku merasa seperti bertemu seseorang dari masa lalu." Tidak ada yang tahu rahasia di balik keajaiban itu. Tidak ada yang berani bertanya dari mana bahan-bahan spesialnya berasal. Yang mereka tahu hanyalah, rasa itu terlalu manusiawi untuk sekadar makanan. Sementara itu, di markas kepolisian, Inspektur Rama memandangi berkas foto TKP. Ia memperhatikan detail, luka di lidah korban, warna daging di piring, ekspresi wajah yang seolah bahagia namun tewas dengan senyum. Senyum yang terasa tidak asing. Senyum seperti yang pernah ia lihat di wajah istrinya, 5 tahun lalu, sebelum ia meninggal dalam kasus yang hingga kini belum terpecahkan. Rama menatap kosong ke arah foto Aldo yang sedang diwawancarai media. Matanya menyipit, seperti mengenali sesuatu dari masa lalu yang ia sendiri berusaha lupakan. Chef Aldo Santoso, gumamnya pelan. Kenapa rasanya, aku pernah mendengar nama itu? Dan di luar jendela, hujan mulai turun kembali, menghapus batas antara masa lalu dan masa kini, antara rasa yang dimakan dan rasa yang membunuh. Pagi di Jakarta terasa berbeda bagi Inspektur Rama Prasetya. Kopi hitam di tangannya sudah dingin sejak setengah jam lalu, tapi pikirannya masih sibuk menelusuri halaman demi halaman laporan autopsi. Meja kerjanya penuh berkas, foto korban, hasil laboratorium, dan rekaman CCTV dari restoran Maison d'Amour, semuanya menumpuk seperti potongan puzzle yang belum bisa ia satukan. Udara di ruang penyidik itu terasa berat. Dindingnya berwarna kusam, penuh papan informasi dengan benang merah yang menghubungkan nama-nama. Dan di tengah semua kekacauan itu, hanya ada satu nama yang terus berputar di kepalanya. Chef Aldo Santoso. Rama menatap foto close-up wajah Aldo yang tersenyum anggun di depan kamera media. Tatapan itu tajam, namun kosong. Senyum itu hangat, tapi menyembunyikan sesuatu, sebuah rahasia yang tidak ingin diketahui dunia. Ia menarik napas dalam-dalam dan menutup map laporan. Di ujung lidahnya, ada rasa getir yang tak bisa dijelaskan. Rasa yang dulu pernah ia rasakan, malam ketika istrinya, Laras, ditemukan tak bernyawa di rumah mereka sendiri. Luka di dada Laras begitu rapi, seolah dilakukan oleh tangan seorang profesional, dan anehnya, tidak ada darah yang keluar. Kasus itu tak pernah terpecahkan. Dan kini, aroma kasus Maison d'Amour terasa, sama. Rasa amis yang menempel di udara, tatapan kosong para korban, bahkan posisi tubuh mereka yang seperti, dihidangkan, di meja makan. Semuanya membuat Rama gelisah. Tidak mungkin hanya kebetulan, katanya pelan sambil menatap laporan. Tapi apa hubungannya dengan restoran itu? Pukul 9.25 pagi. Kepala Divisi Kriminal datang membawa kabar baru. Ditemukan 2 korban tambahan yang dilaporkan mengalami gejala serupa, mati mendadak setelah makan di Maison d'Amour malam sebelumnya. Tubuh mereka sudah dibawa ke RS Polri untuk pemeriksaan lanjutan. Rama, ujar atasannya, kau yang pimpin kasus ini. Tapi hati-hati. Tempat itu milik orang besar. Investor utamanya punya koneksi politik. Jangan gegabah. Saya hanya butuh kebenaran, Pak, jawab Rama datar. Siapapun yang bersembunyi di balik meja makan itu, pasti meninggalkan jejak. Ia menyalakan rokok, menatap keluar jendela. Langit Jakarta mulai mendung, seperti menyiapkan hujan yang akan menyapu bersih dosa kota ini. Suara klakson dan teriakan pedagang kaki lima samar-samar terdengar di luar gedung. Namun di kepala Rama, suara lain menggema, jeritan batin dari masa lalu, saat ia memeluk tubuh Laras yang dingin di ruang tamu rumah mereka. Sore harinya, Rama berangkat ke TKP bersama 2 anggotanya, Sersan Dimas dan Bribtu Nanda. Mobil polisi mereka berhenti di depan Maison d'Amour yang kini ditutup sementara. Papan bertuliskan, Under Investigation, tergantung di pintu depan,
Tapi di dalam, lampu dapur masih menyala. Ada bayangan bergerak di balik tirai. Rama menatap lekat-lekat. Kau lihat itu? Ya, Pak. Sepertinya seseorang masih di dalam. Mereka mendekat pelan. Namun sebelum sempat membuka pintu, bayangan itu menghilang. Yang tersisa hanya aroma tajam yang familiar bagi Rama. Bukan alkohol. Bukan bahan kimia. Tapi sesuatu yang ia kenal betul. Bau daging manusia yang dibakar. Rama merasakan tengkuknya menegang. Kenangan lama berkelebat cepat, kilatan api, suara jerit laras, bau hangus yang sama. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Jangan sampai emosimu memimpin penyelidikan, Rama, katanya dalam hati. Kali ini, kau harus berpikir jernih. Malamnya, Rama kembali ke kantornya dengan kepala berat. Namun ketika ia membuka pintu ruangannya, sebuah amplop coklat sudah menunggu di meja. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya, hanya ada satu foto. Foto itu menampilkan Chef Aldo berdiri di depan dapur Maison d'Amour, tersenyum bangga. Tapi di sudut kanan bawah foto itu, ada refleksi di kaca, wajah seorang wanita. Rama terdiam. Matanya membesar. Itu wajah Laras. Tangannya gemetar saat menatap foto itu lebih lama. Tidak mungkin. Laras sudah meninggal 5 tahun lalu. Namun wajah itu, tidak salah lagi. Senyumnya sama. Tatapannya sama. Dan seolah-olah ia berdiri di balik Aldo, mengawasinya dari bayangan. Laras, bisiknya lirih. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Keringat dingin menetes di pelipis Rama. Ia menatap foto itu sekali lagi, dan di bagian bawah foto, ada tulisan samar dalam tinta hitam. Compound Air Never Dies. Rama menatap langit malam Jakarta dari jendela ruangannya. Kota itu tetap hidup, tetap bising, tetap lapar. Dan di balik gemerlap lampunya, seseorang sedang memasak rasa yang mungkin berasal dari manusia. Aldo Santoso, gumamnya. Kau dan aku, punya urusan yang belum selesai. RS Polri Kramat Jati. Subuh yang dingin, udara bercampur bau formalin dan antiseptik. Suara langkah sepatu petugas bergema di lorong panjang, seolah mengiringi keheningan yang menegangkan. Di balik pintu bertuliskan ruang autopsi 03, sebuah adegan yang mengubah arah penyelidikan baru saja dimulai. Tubuh pria yang tewas di Maison d'Amour kini terbaring di meja baja dingin. Wajahnya pucat membiru, matanya masih terbuka menatap kosong ke langit-langit, seperti belum percaya bahwa jamuan makan malam terakhirnya menjadi perjalanan menuju kematian. Dr. Surya, kepala forensik yang sudah bekerja 20 tahun, berdiri di samping meja dengan masker menutupi wajah. Di sebelahnya, Inspektur Rama Prasetya mengamati dari balik kaca observasi. Tangannya terkepal di balik jas. Tatapannya tajam, tapi di balik itu ada sesuatu yang bergetar, ketegangan yang bahkan ia sendiri tak mampu jelaskan. Kematian ini aneh, ujar Dr. Surya sambil menekan recorder di dadanya. Tidak ada racun yang kami temukan sejauh ini. Tidak juga tanda serangan jantung. Tapi perhatikan bagian mulut korban. Ia menggunakan pinset, membuka rahang korban perlahan. Rama mencondongkan tubuh. Dan saat itu, ia melihatnya, pemandangan yang membuat napasnya terhenti sejenak. Lidah korban hangus sebagian. Permukaannya retak-retak seperti tanah kering setelah kebakaran. Di ujungnya ada bercak hitam yang tampak meleleh. Namun anehnya, tak ada tanda luka dari panas eksternal. Semua kerusakan terjadi dari dalam. Apa ini akibat bahan kimia? Tanya Rama pelan. Tidak juga, jawab Dr. Surya. Kami sudah cek. Tidak ada zat korosif, tidak ada asam. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Ia menggeser mikroskop di meja. Kami temukan fragmen protein asing di jaringan lidah korban. Mirip protein manusia, tapi strukturnya tidak stabil, seperti hasil rekombinasi. Rama mengernyit. Rekombinasi? Maksudmu eksperimen biologis? Bisa jadi, kata Surya, suaranya mulai bergetar. Atau mungkin, sesuatu yang dicampur ke dalam makanan. Mereka terdiam beberapa detik. Mesin pendingin berdengung lembut di ruangan itu, mengisi celah keheningan dengan getaran halus. Lalu Dr. Surya menatap Rama dengan wajah serius.
Kau pernah dengar istilah compound R? Rama tersentak. Nama itu seperti petir yang memecah kepalanya. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat kembali sesuatu dari masa lalu, malam kelam 5 tahun lalu, suara wanita menjerit, dan catatan penelitian yang disita dari rumah istrinya. Ya, compound R. Formula yang dikatakan mampu memasak emosi manusia menjadi rasa. Itu proyek yang sudah lama ditutup, ujar Rama, suaranya nyaris berbisik. Harusnya semua failnya dimusnahkan. Mungkin tidak semuanya, jawab Surya dingin. Dan seseorang tampaknya berusaha menyempurnakannya. Tiba-tiba, pintu ruang autopsi terbuka. Seorang petugas membawa kantong plastik transparan berisi sisa makanan yang ditemukan di meja korban. Sebuah potongan daging kecil, berwarna keabu-abuan, dengan permukaan agak kering. Surya mengambil sarung tangan baru dan membukanya hati-hati. Aroma langsung menyergap, bukan bau busuk, tapi bau besi. Seperti darah yang baru saja keluar dari tubuh segar. Ini bukan sapi, gumam Surya pelan. Dan bukan babi, bukan ayam. Jadi apa? Tanya Rama, menahan napas. Kalau instingku benar, kata Surya sambil menatap tajam. Ini daging manusia. Rama memejamkan mata. Rasa mual menjalar ke tenggorokannya. Kepalanya berputar, mengingat wajah-wajah korban, meja makan, lilin-lilin, dan sendok yang masih berlumur saus. Tiba-tiba, setiap aroma di restoran itu kini terasa berbeda. Semua terasa busuk. Ia meninggalkan ruang autopsi dengan langkah berat. Di luar, hujan mulai turun deras, membasahi halaman rumah sakit. Rama menyalakan rokok, tapi tangannya gemetar. Ia tahu, kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih kelam, dan mungkin, lebih pribadi dari yang ia bayangkan. Di layar ponselnya, berita dari televisi menyiarkan pernyataan resmi dari juru bicara Maison d'Amour. Kami menolak semua tuduhan. Tidak ada bahan ilegal di dapur kami. Semua proses mengikuti standar internasional. Rama menatap layar itu lama, sebelum mematikan ponselnya. Lalu ia bergumam lirih, suaranya nyaris tak terdengar di tengah derasnya hujan. Kau bisa sembunyikan bau darah di balik aroma bumbu, tapi tidak bisa sembunyikan dosa, Aldo. Dan untuk pertama kalinya, wajah istrinya kembali muncul di pikirannya, senyum lembut yang kini terasa seperti kutukan. Malam itu, penyelidikan resmi dimulai. Dan setiap langkah yang Rama ambil dari sini bukan lagi tentang membongkar kasus, tetapi tentang menghadapi masa lalu yang menolak terkubur. Jakarta, malam hari. Langit mendung berat, seolah menekan seluruh kota dengan suasana muram yang tak terucap. Lampu-lampu gedung memantul di genangan air hujan, membentuk mozaik cahaya yang bergetar di jalanan basah. Di salah satu sudut kota, di depan kafe kecil bernama Le Choeur, duduk seorang wanita muda dengan mata tajam dan jari yang terus menari di atas keyboard laptopnya. Dialah Nadia Pramesti, wartawan kuliner terkenal yang kerap menulis ulasan jujur dan tajam tentang restoran papan atas Jakarta. Namun malam itu, wajahnya tidak menunjukkan antusiasme seperti biasanya. Di layar laptopnya terbuka artikel berjudul Kematian di Maison d'Amour, makanan seharga nyawa. Jari Nadia berhenti mengetik. Ia menatap foto Chef Aldo yang terpampang di layar, sosok yang dulu menjadi idolanya saat masih kuliah di jurusan Tata Boga. Aldo, sang legenda kuliner yang mengubah makanan menjadi pengalaman spiritual. Namun kini, nama itu kembali muncul dalam konteks yang jauh berbeda, pembunuhan. Nadia menutup laptopnya perlahan, menatap hujan di luar jendela. Suara rintik hujan yang jatuh di atap seng kafe terdengar seperti bisikan yang menuntunnya untuk mencari kebenaran. Ia tahu, jika kasus ini benar melibatkan bahan masakan yang tidak wajar, maka hanya satu orang di dunia ini yang cukup berani melakukan eksperimen seaneh itu, Aldo Santoso. Namun Nadia juga tahu, pria itu bukan sekadar koki gila. Ia adalah seorang ilmuwan rasa, seseorang yang percaya bahwa makanan bisa menyalurkan emosi manusia. Dan beberapa tahun lalu, sebelum ia menghilang, Nadia sempat menghadiri seminar kuliner Aldo di Bandung. Ia masih ingat jelas ucapan Aldo di atas panggung, dengan mata menatap kosong ke arah penonton. Suatu hari nanti,
Aku akan membuat hidangan yang bisa membuat orang menangis tanpa alasan. Karena rasa sejati bukan dari lidah, tapi dari jiwa. Saat itu semua menganggapnya sekadar metafora. Kini, kata-kata itu terasa seperti nubuat. Pukul 20.37. Nadia memberanikan diri menuju Maison d'Amour, meski restoran itu sudah disegel polisi. Ia membawa kamera kecil tersembunyi di jaketnya, dan kartu pers yang sudah agak kusam, modal utama untuk melangkah ke tempat di mana bau kematian belum sepenuhnya hilang. Ketika ia tiba, garis polisi masih terbentang di depan pintu kaca. Namun penjaga keamanan yang berjaga tampak setengah mengantuk, membiarkan Nadia berdiri di luar tanpa banyak tanya. Ia menatap ke dalam, ruang makan masih sama elegannya, tapi di balik kemewahan itu ada bayangan kelam. Kursi tersusun rapi, piring-piring putih berkilau, seolah menunggu tamu yang tak akan pernah datang lagi. Ia memotret beberapa gambar dari luar jendela. Dan di antara pantulan cahaya lampu jalan, Nadia melihat sesuatu, bayangan seorang pria di dapur. Bayangan itu berdiri tegak, seolah sedang memegang pisau. Namun ketika ia memfokuskan kamera, bayangan itu menghilang. Nadia mundur satu langkah. Jantungnya berdetak cepat, tapi rasa penasaran menahan kakinya tetap di sana. Ia tahu bahaya, tapi juga tahu, kebenaran jarang ditemukan di tempat yang aman. Keesokan paginya, Nadia menemui sahabat lamanya, seorang fotografer kriminal bernama Rian yang bekerja untuk media lokal. Rian sudah lebih dulu meliput kasus ini dan berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari dapur Maison d'Amour, sebelum disita polisi. Mereka menonton rekaman itu bersama di laptop. Gambar buram hitam putih menampilkan suasana dapur pada malam kejadian. Chef Aldo terlihat memimpin langsung di meja kerja, tenang, fokus, wajahnya seperti tak tersentuh emosi. Namun ketika kamera bergeser ke arah freezer belakang, sesuatu menarik perhatian Nadia. Ada tangan manusia di antara potongan daging. Bukan patung. Bukan boneka. Kulitnya pucat, kukunya masih utuh. Dan di label wadah itu tertulis, Essence Batch 4. Rian menatap Nadia dengan wajah pucat. Ini bukan editan, Nat. Asli. Polisi mungkin belum sampai ke bagian itu. Batch 4, Nadia bergumam. Berarti ada batch 1, 2, dan 3. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Ia menatap layar laptop lebih lama, dan di pojok kanan bawah terlihat timestamp video, pukul 1.13 am. Waktu yang sama dengan laporan pelanggan mati mendadak di ruang makan. Antara waktu memasak dan waktu kematian, hanya selisih 2 menit. Aldo tidak sekadar memasak daging, kata Nadia pelan. Dia sedang memindahkan rasa manusia ke dalam makanan. Rian menatapnya, bingung. Maksudmu? Mungkin dia menemukan cara mengekstrak emosi dari manusia, lalu mencampurkannya ke dalam bahan masakan. Itu gila, Nat. Ya, jawabnya dengan tatapan kosong. Tapi kadang, kebenaran memang lebih gila dari kebohongan. Nadia mematikan laptop dan menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan entah kenapa, di balik rasa takutnya, ada bagian kecil dari dirinya yang ingin merasakan sendiri rasa itu. Di waktu yang sama, jauh di tempat lain, Chef Aldo berdiri di depan cermin dapurnya. Ia menatap refleksinya, lalu berkata pelan pada bayangan sendiri. Mereka akan datang mencari kebenaran. Tapi mereka tidak tahu, kebenaran itu akan mencicipi mereka lebih dulu. Pisau di tangannya berkilau terkena cahaya. Dan di latar belakang, terdengar dengungan mesin dingin yang terus berputar, seperti suara perut kota yang lapar akan dosa-dosa manusianya. Jakarta, tengah malam. Hujan turun perlahan, menetes dari tepi atap Maison d'Amour, menciptakan irama lembut yang kontras dengan hawa mencekam di sekitarnya. Cahaya lampu jalan memantul di aspal basah, menyinari tulisan Closed for Investigation yang menempel di pintu depan. Namun di balik pintu itu, sesuatu masih hidup. Suara mesin berdengung samar, seperti bisikan dari perut bangunan. Inspektur Rama Prasetya berdiri di seberang jalan bersama 2 anak buahnya, Sersan Dimas dan Bribtu Nanda. Mereka tidak memakai seragam malam itu, hanya jaket polos, mencoba tidak menarik perhatian.
Rama menatap jam tangannya, pukul 00.47. Ia menunggu sesuatu. Dan sesuatu itu akhirnya datang. Sebuah mobil box berwarna putih berhenti di belakang restoran. Dua pria turun dari kabin, membuka pintu belakang dengan cepat. Dari dalam, mereka mengangkat peti pendingin besar, ditutupi terpal abu-abu. Gerak-geriknya tergesa tapi terlatih. Rama mengamati lewat teropong kecil, pupil matanya menyempit. Catat plat mobilnya, bisiknya pada Dimas. Sudah, Pak. Tapi aneh, tidak ada logo perusahaan. Mobil tanpa identitas. Kita ikuti setelah mereka keluar, jawab Rama lirih. Tapi jangan sampai ketahuan. Aku ingin tahu kemana daging itu dibawa. Mereka bersembunyi di balik mobil tua, menunggu pria-pria itu masuk lewat pintu belakang restoran. Namun 10 menit berlalu, tidak satu pun dari mereka keluar lagi. Sunyi. Hanya suara mesin pendingin di dalam yang terus berdengung. Rama memutuskan untuk bergerak. Mereka melewati pagar samping, berhati-hati agar tidak menginjak pecahan kaca. Pintu dapur belakang terkunci dari dalam, tapi Rama punya kunci duplikat dari surat perintah sebelumnya. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyergap wajah mereka, campuran antara bau logam, darah, dan cairan pembersih yang menyengat. Lampu-lampu dapur menyala sebagian. Sisa piring kotor, gelas anggur setengah isi, dan satu talenan kayu besar masih tergeletak di meja. Restoran ini tidak pernah buka siang hari, gumam Rama sambil menyapu ruangan dengan sentel. Mereka butuh waktu untuk menyiapkan bahan. Dimas berjalan menuju kulkas besar di sudut dapur. Tangannya ragu-ragu sebelum menarik gagang pintu. Ketika kulkas terbuka, aroma amis menusuk tajam, lebih kuat dari daging biasa. Di rak teratas, deretan wadah transparan tersusun rapi, masing-masing dengan label tulisan tangan, Desire, Grief, Pain, Lust, Hope. Tuhan, desis Nanda, menutup mulutnya. Apa ini, Pak? Rama mendekat, mengambil salah satu wadah bertuliskan Grief. Cairan kental berwarna merah tua menggoyang perlahan di dalamnya, memantulkan cahaya seperti darah. Ia memandangi labelnya lama, lalu berkata pelan. Ini bukan dapur biasa. Ini laboratorium rasa. Mereka menyusuri lorong sempit di belakang dapur. Di ujungnya ada pintu baja kecil tanpa gagang, hanya panel digital dengan sensor sidik jari. Rama menunduk, memperhatikan panel yang masih aktif. Kunci biometrik. Butuh akses dari dalam. Apa kita dobrak saja, Pak? Tanya Dimas. Belum. Aku ingin tahu dulu, kenapa restoran ini hanya buka malam hari. Ia menyalakan alat perekam kecil, menempelkan mic di dinding logam. Dari dalam terdengar suara samar, getaran mesin, langkah kaki, dan suara cairan mengalir. Kadang terdengar sesuatu lain, seperti rintihan halus. Rama menatap Nanda. Kau dengar itu? Iya, Pak. Seperti orang yang sedang bernafas berat. Suasana mendadak membeku. Bau logam semakin tajam, seolah menembus dinding baja itu. Rama tahu instingnya tidak salah, ada sesuatu di balik pintu ini. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sebuah restoran. Mereka keluar kembali sebelum subuh, memastikan tidak meninggalkan jejak. Rama berdiri di trotoar, menatap ke arah restoran yang kini tampak tenang seperti biasa. Namun pikirannya berputar cepat. Ia tahu, restoran ini bukan sekadar tempat makan. Ia adalah panggung kematian yang disamarkan sebagai seni kuliner. Besok pagi, aku ingin surat izin penggeledahan penuh, katanya pada Dimas. Kita bongkar tempat ini dari atas sampai bawah. Aku ingin tahu apa yang mereka sembunyikan di ruang bawah itu. Dan Chef Aldo, Pak? Tanya Nanda. Belum muncul di publik. Katanya sedang di luar negeri. Tidak. Dia masih di sini, jawab Rama mantap. Aku bisa merasakannya. Chef seperti dia tidak meninggalkan dapurnya. Tidak sebelum menyelesaikan resep terakhirnya. Ketika matahari pagi mulai muncul, Nadia Pramesti mengirimkan pesan ke ponsel Rama. Foto yang ia kirimkan memperlihatkan ruang bawah tanah dengan simbol aneh di dinding, huruf M diukir dari darah kering. Pesan singkat menyertainya. Aku tahu di mana dia bersembunyi. Tapi hati-hati, Pak.
Mereka tidak hanya memasak rasa, mereka mengubah manusia menjadi bahan. Rama menatap foto itu lama. Hatinya dingin, tapi pikirannya terbakar. Kebenaran kini semakin dekat. Dan setiap langkah menuju dapur Maison d'Amour, terasa seperti berjalan menuju neraka itu sendiri. Pagi itu, Jakarta tampak seperti biasa, macet, bising, hidup. Namun di salah satu gedung tua di bilangan Sudirman yang kini digunakan sebagai kantor cabang penyimpanan dokumen kepolisian, suasana di dalamnya berbeda. Sunyi. Hanya terdengar bunyi detak jam dinding dan suara langkah kaki Inspektur Rama Prasetya yang bergema di lorong panjang yang dingin. Ia memegang surat izin penggeledahan yang baru turun pagi itu. Tujuannya jelas, menelusuri dokumen lama yang mungkin berkaitan dengan nama yang menghantui pikirannya selama beberapa hari terakhir, Compound L. Petugas arsip membimbingnya ke ruang penyimpanan bawah tanah, tempat ribuan dokumen lama disusun dalam rak besi berdebu. Udara di sana lembab dan berbau kertas tua bercampur karat besi. Rama mengenakan sarung tangan lateks, menarik berkas bertanda Departemen Riset Eksperimen Biokimia Bandung, tahun 2016. Ia meletakkannya di meja logam dan mulai membuka satu persatu halaman yang menguning. Dan di sana, di tengah tumpukan data eksperimen, ia menemukannya, logo yang sama seperti di label wadah dapur Maison d'Amour, huruf R, berbentuk spiral, dikelilingi tulisan kecil, Resonance of Human Emotion. Matanya menatap lembar demi lembar laporan itu dengan napas menahan. Semakin ia membaca, semakin jelas betapa mengerikannya proyek ini. Project Compound R bertujuan menciptakan serum yang mampu mengubah emosi manusia menjadi reaksi kimiawi berbentuk protein cair. Serum ini diharapkan dapat digunakan untuk terapi psikologis ekstrim, atau transfer emosi melalui sensor rasa. Namun, efek samping fatal ditemukan. Beberapa subjek uji menunjukkan perubahan fisik permanen, hilangnya kesadaran diri, bahkan kematian akibat pembakaran jaringan lidah dan tenggorokan dari dalam. Proyek dihentikan tahun 2018 setelah salah satu peneliti, Maya Rahmadina, tewas dalam kecelakaan eksperimen. Rama tertegun. Tangannya perlahan berhenti di atas nama itu. Maya Rahmadina. Istri Chef Aldo. Dan, nama yang sama tertera di salah satu catatan kasus lama, kasus kematian Laras, istrinya sendiri. Ia membuka catatan kronologi. Tertulis bahwa Maya tewas dalam ledakan laboratorium, sementara dua rekannya menghilang tanpa jejak. Salah satunya bernama Aldo Santoso. Dan yang lain? Laras Prasetya. Dunia Rama seketika berhenti. Ia menatap nama itu berulang kali, tidak percaya. Istrinya ternyata bukan korban, tapi bagian dari proyek yang sama. Proyek yang kini kembali hidup, berwujud dapur restoran yang menyajikan rasa dari manusia. Tuhan, bisiknya pelan, suaranya bergetar. Laras, apa yang kau sembunyikan dariku selama ini? Ia merasakan darahnya berdesir. Rasa marah, sedih, takut, dan rindu bercampur jadi satu, seperti mendidih di dalam dadanya. Namun di balik semua itu, satu hal jelas, Chef Aldo dan Laras pernah bekerja bersama. Dan kematian istrinya mungkin bukan kecelakaan, tapi bagian dari eksperimen itu sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Petugas arsip yang tadi menemaninya datang membawa tumpukan folder tambahan. Pak, ada satu lagi berkas lama yang belum diverifikasi. Kami nemu di ruang penyimpanan pribadi. Rama mengambil folder itu. Di bagian depan, tertera tulisan tangan. Private Study, Maison Lestari Experimental Kitchen. Nama yang sama dengan restoran pertama milik Aldo sebelum ia mendirikan Maison d'Amour. Di dalam folder, ada cetak biru rancangan dapur, lengkap dengan sistem pipa bawah tanah dan tangki pendingin besar. Namun satu ruangan kecil menarik perhatian Rama, subchamber R2 Emotional Extraction Unit. Extraction, gumamnya. Penarikan emosi manusia. Mereka benar-benar melakukannya. Di bawah cetak biru itu, ada foto-foto percobaan. Beberapa menunjukkan subjek manusia dengan elektroda di kepala, lidah dijepit alat baja kecil. Di meja sebelahnya, terlihat tabung kaca berisi cairan merah dengan label yang sama seperti di restoran. Desire, Soro, Jat. Wajah Rama menegang. Ia menutup map itu cepat, mencoba menahan mual.
Namun sesuatu di sudut dokumen menarik matanya, foto seorang pria muda dan seorang wanita sedang berdiri di depan papan proyek dengan tulisan, Compound R Phase 2. Mereka tersenyum bangga ke arah kamera. Chef Aldo dan Laras. Rama terpaku. Ia memegang foto itu erat, jarinya bergetar. Matanya berair tapi bukan karena kesedihan, karena rasa terkejut dan kemarahan yang begitu dalam. Jadi selama ini, dia bukan hanya korban, ucapnya lirih. Dia bagian dari semuanya. Ia berdiri, menatap ke arah lorong panjang yang temaram. Lampu neon di atas berkedip perlahan, seolah ikut menegaskan kenyataan pahit itu. Aldo, Laras, kalian menciptakan neraka ini bersama. Rama keluar dari ruang arsip dengan langkah cepat. Ia langsung menghubungi Nadia, yang saat itu tengah berada di mobil menuju laboratorium bekas Nutragene, perusahaan yang diduga membiayai proyek Compound R diam-diam. Nadia, aku tahu sekarang kenapa Aldo melakukannya. Kenapa, Pak? Dia tidak gila. Dia melanjutkan pekerjaan yang mereka mulai. Mereka? Siapa? Istriku. Suara di telepon terdiam beberapa detik. Nadia menelan ludah, lalu menjawab pelan. Berarti, Pak, kasus ini bukan cuma tentang daging manusia. Tapi tentang cinta yang berubah jadi obsesi. Bukan cuma cinta, Nadia, kata Rama pelan, matanya menatap langit Jakarta yang mendung. Ini tentang manusia yang mencoba memasak rasa kehilangan, dan memakan hasilnya sendiri. Di tempat lain, jauh dari pandangan siapapun, Chef Aldo menatap foto lama di ruang rahasianya. Foto dirinya bersama Laras, diambil tepat sebelum proyek Compound R dihentikan. Ia menyentuh foto itu dengan jemari berdarah, lalu berbisik lirih. Aku hanya ingin kau mencicipi rasaku, Laras. Dan sekarang, mereka semua akan tahu rasa kehilangan itu seperti apa. Di belakangnya, tabung-tabung kaca bergetar lembut, berisi cairan merah berkilau, hasil penyulingan dari jiwa manusia yang tersiksa. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu kehijauan, seperti kota yang sedang menahan napas. Di kantor Direktorat Kriminal Khusus, Inspektur Rama duduk di ruang interogasi kecil dengan dinding berlapis cermin satu arah. Lampu di atas meja menggantung rendah, memantulkan cahaya pucat ke wajah seorang pria setengah baya yang duduk di hadapannya, Rendra Hakim, pengusaha properti dan investor utama restoran Maison d'Amour. Kemeja putih Rendra kusut, dasinya longgar, keringat dingin menetes di pelipisnya, di tangannya ada gelas air yang belum disentuh sejak 1 jam lalu. Senyum yang tadi ia pakai untuk menenangkan diri kini perlahan pudar, digantikan oleh ketakutan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Kita mulai lagi, Pak Rendra, kata Rama pelan namun tegas. Kami sudah tahu tentang proyek lama bernama Compound R. Yang saya ingin tahu sekarang adalah, kenapa restoran Anda menyimpan bahan makanan yang terbuat dari manusia? Rendra menghela napas panjang, suara napasnya berat, seperti keluar dari dada yang sudah lama menahan rahasia. Ia menatap Rama seolah mencari belas kasihan, lalu berbisik. Kau pikir aku mau terlibat? Tidak, Pak. Aku hanya ingin bertahan hidup. Rama tidak menjawab. Ia hanya memutar rekaman suara yang baru saja dikirim Nadia dari lokasi investigasi di dapur bawah tanah. Rekaman suara mesin berdengung dan desisan yang menyerupai rintihan manusia. Begitu suara itu memenuhi ruangan, wajah Rendra langsung berubah pucat pasi. Ia menunduk, jemarinya bergetar. Hentikan, aku tidak sanggup mendengarnya lagi. Itu suara apa, Rendra? Tanya Rama dingin. Suara siapa? Rendra menatap lurus, mata merah berair. Itu, suara mereka. Orang-orang yang dijadikan bahan. Hening sejenak. Hanya bunyi jarum jam yang terdengar. Rama mencondongkan tubuhnya ke depan. Jelaskan semuanya dari awal. Rendra menelan ludah. Suaranya gemetar. 3 tahun lalu, Aldo datang kepadaku. Ia butuh dana besar untuk membangun restoran eksperimen, katanya. Dia menemukan cara menciptakan rasa paling murni, rasa yang berasal langsung dari jiwa manusia. Aku pikir itu cuma bualan seniman gila, tapi dia menunjukkan hasilnya. Dia menyuruhku mencicipi sepotong kecil daging. Aku menangis waktu itu, Pak. Entah kenapa, rasanya seperti aku sedang melihat ibuku yang sudah meninggal. Setelah itu, aku tahu dia bukan orang biasa. Rendra menunduk,
menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia bilang rasa itu diambil dari kenangan, dari emosi manusia yang paling kuat. Tapi untuk mendapatkannya, perlu pengorbanan satu nyawa untuk satu rasa. Rama menatapnya tanpa berkedip. Berapa banyak pengorbanan, Rendra? 16, jawabnya lirih. 16 orang. Semua pelanggan khusus yang datang melalui undangan pribadi. Dan kau tidak melapor? Aku takut, Pak. Waktu aku mau mundur, Aldo mengancam akan memberiku rasa mati. Dia bilang, kalau aku mengkhianatinya, aku akan tahu seperti apa rasanya dimakan oleh diriku sendiri. Rama berdiri, berjalan mengelilingi meja, menatap Rendra dari belakang. Kau masih hidup sekarang karena ikut menutupinya. Aku tidak punya pilihan, gumam Rendra, suara hampir tak terdengar. Ia punya sesuatu, serum. Cairan merah itu. Ia menyebutnya compound air phase 2 katanya, kalau disuntikan ke tubuh manusia, kita bisa merasakan emosi orang lain. Tapi efeknya, mematikan. Rendra menatap Rama, matanya basah. Aku melihat sendiri bagaimana salah satu staf dapur berubah. Dia tertawa, menangis, menjerit, semua bersamaan, sebelum akhirnya lidahnya terbakar dari dalam dan Aldo hanya menatapnya, mencatat reaksinya seperti ilmuwan gila. Rama memukul meja, membuat gelas di depan Rendra berguncang. Kau biarkan semua itu terjadi demi uang? Bukan uang, jerit Rendra. Dia bilang dia bisa menyembuhkan rasa bersalahku. Dia tahu rahasia masa laluku, dia tahu aku penyebab kematian anakku sendiri. Dia janji, kalau aku biayai proyeknya, aku bisa merasakan maaf dari anakku yang sudah mati. Suara Rendra pecah, bergema di ruangan sempit itu, tangisannya terdengar parau, lebih mirip rintihan seseorang yang menyesali hidupnya sendiri. Rama diam cukup lama sebelum berkata pelan. Dan yang kau rasakan sekarang, Rendra? Apakah maaf itu datang? Rendra menggeleng pelan, tidak. Yang kurasakan hanya lapar. Lapar yang tidak pernah hilang. Setelah beberapa menit, Rendra akhirnya menatap Rama dengan mata memohon. Aku sudah ceritakan semuanya. Sekarang, lindungi aku. Tolong. Kau akan mendapat perlindungan, jawab Rama datar, tapi di bawah pengawasan penuh. Dan kau akan tunjukkan di mana laboratorium Aldo yang sebenarnya. Tidak. Dia akan membunuhku kalau tahu. Dia sudah membunuh banyak orang, Rendra. Ini kesempatanmu menebus semua dosa itu. Rendra menunduk lama, kemudian mengangguk perlahan. Baik. Tapi janji satu hal, Pak Rama, kalau aku mati nanti, tolong kuburkan aku jauh dari kota ini, karena kota ini bau darah. Beberapa jam kemudian, di ruangan pengawasan CCTV, Rama memandangi rekaman pengakuan itu berkali-kali. Kata-kata Rendra tentang Phase 2 menggema di kepalanya. Jika benar serum itu ada, maka Maison d'Amour bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Telepon di meja Rama berdering, suara Nadia di seberang terdengar tegang. Pak, kami baru temukan sesuatu di bawah restoran. Ada lift tua yang tidak terhubung ke sistem utama. Tujuannya ke ruang bawah tanah, yang tidak tercatat di blueprint kepolisian. Rama berdiri, menatap keluar jendela yang diselimuti hujan. Jangan masuk tanpa aku, Nadia. Kita turun bersama, sudah saatnya melihat neraka yang sebenarnya. Malam mulai jatuh lagi di Jakarta, dan di suatu tempat jauh di bawah tanah Maison d'Amour, suara mesin berputar pelan, seperti detak jantung yang menunggu saatnya berhenti. Jakarta, malam pukul 22.13, hujan turun deras seperti tirai air, menyembunyikan seluruh kota dalam kabut kelabu. Jalanan licin berkilau di bawah lampu neon yang temaram, dan dari kejauhan, sirine polisi mulai meraung, memecah keheningan malam yang menyesakkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu nama bergema di radio komunikasi semua unit. Target bernama Aldo Santoso, chef utama Maison d'Amour. Diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berantai dan eksperimen biologis ilegal. Semua unit, lakukan pengejaran. Ulangi, semua unit, lakukan pengejaran. Mobil hitam sedan tua melesat di antara lalu lintas. Di balik kemudi, Chef Aldo menatap kaca spion, melihat dua mobil polisi mengekor di belakang. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, namun matanya
Mata yang dulu dipenuhi api seni, kini hanya menyisakan kehampaan yang menusuk. Ia menyalakan radio mobil, dan dari situ terdengar lagu klasik lembut, Nocturne Op. 9 nomor 2 karya Chopin. Nada-nada itu mengiringi deru mesin dan kilatan lampu jalan. Kau tidak akan mengerti, Rama, gumamnya pelan. Kau hanya melihat dosa, bukan rasa. Sementara itu, di mobil patroli paling depan, Inspektur Rama menggenggam setir erat-erat, wajahnya tegam, matanya fokus menatap kilatan lampu rem mobil Aldo di depan. Hujan menampar kaca depan, membuat pandangan kabur, tapi di dadanya, ada sesuatu yang lebih deras dari hujan, amarah. Jangan biarkan dia lolos, seru Rama ke radio. Unit 2, potong dari arah kiri. Unit 3, tutup jalur keluar ke arah pancoran. Kilatan petir membelah langit, menerangi bayangan mobil hitam Aldo yang menembus genangan air, nyaris menabrak motor yang melintas. Rama menekan gas, kecepatan bertambah. Dari speaker, suara Dimas terdengar gemetar. Pak, dia menuju arah flyover. Kalau dia lewat sana, dia bisa kabur ke arah tol. Tidak akan kubiarkan. Mobil Rama melaju lebih cepat. Ban berdecit, air muncrat, suara mesin meraung seolah memekik bersama jantungnya. Aldo berbelok tajam ke arah jalan sempit di belakang kompleks pergudangan. Tempat itu gelap, hanya lampu-lampu jalan yang berkedip seperti napas terakhir lampu tua. Ia mematikan lampu mobilnya, membiarkan kendaraan itu meluncur perlahan di antara gudang kosong. Dari kejauhan, sirine terdengar semakin lemah. Ia berhenti, menutup mata sejenak, dan menarik napas panjang. Mereka tak akan pernah memahami. Rasa sejati butuh penderitaan, bukan pengampunan. Ia membuka bagasi belakang mobilnya. Di dalamnya, ada koper logam besar berisi botol-botol kecil. Setiap botol memancarkan cahaya samar berwarna merah, seperti darah yang hidup. Di antara botol-botol itu, ada satu yang diberi label Phase 2 Pure Compound Air. Aldo menyentuhnya lembut, hampir penuh kasih. Ini, karya terakhirku. Namun sebelum ia sempat menutup bagasi, suara mesin mobil mendekat. Cahaya lampu mobil polisi menembus kegelapan, menyilaukan matanya. Rama keluar dari kendaraan, pistol di tangan, wajahnya basah oleh hujan. Aldo, letakkan koper itu. Kau sudah dikepung. Aldo hanya tersenyum samar, rambutnya basah menempel di kening, napasnya tenang. Rama, kau akhirnya datang juga. Aku tahu rasa itu akan membawamu ke sini. Cukup bicara, bentak Rama. Kau sudah membunuh belasan orang. Mereka tidak kubunuh, jawab Aldo pelan. Mereka, kubebaskan. Mereka telah mencicipi rasa kehilangan sejati. Sesuatu yang dunia ini terlalu takut untuk menghadapinya. Hujan semakin deras, air mengalir di jalan seperti sungai kecil, memantulkan cahaya merah biru dari sirine polisi. Beberapa petugas lain menutup jalan dari arah berlawanan. Namun tiba-tiba, Aldo membuka koper itu, mengambil satu botol kecil compound air, dan mengangkatnya tinggi ke udara. Lihat ini, Rama. Ini bukan racun. Ini, rasa manusia yang paling murni. Cinta, kesedihan, dendam. Semuanya dalam satu tetes. Letakkan itu. Kau tidak paham. Aku melanjutkan pekerjaan Laras dan Maya. Mereka ingin dunia merasakan apa itu empati sejati. Nama itu membuat Rama terpaku. Hujan, petir, sirine, semuanya seakan menghilang. Yang tersisa hanyalah gema suara Laras di kepalanya. Suatu hari, kau akan tahu bahwa rasa sejati tak bisa diukur dengan logika, Rama. Rama menurunkan sedikit senjatanya. Kesempatan itu dimanfaatkan Aldo. Ia melempar botol itu ke tanah. Botol pecah. Cairan merah menyebar, bercampur air hujan, mengeluarkan uap tipis beraroma logam dan bunga busuk. Petugas di sekitar mulai batuk dan limbung. Aldo berlari ke arah lorong gudang. Kejar dia, teriak Rama. Kejar-kejaran pun dimulai di antara bayangan gudang. Langkah kaki berlari di atas air, pantulan lampu senter bergetar di dinding basah. Rama mengejar, menembus lorong gelap, napasnya berat namun tekadnya tak tergoyahkan. Dari ujung lorong terdengar suara pintu baja dibuka paksa. Aldo berusaha kabur lewat jalan servis bawah tanah yang mengarah ke sungai kota. Berhenti, Aldo. Kau tidak bisa menghentikan rasa, Rama. Suara mereka beradu dengan gemuruh hujan. Rama menembakkan satu peluru ke atas,
sebagai peringatan, namun Aldo tetap berlari, dan ketika akhirnya Rama berhasil memojokkannya di tepi kanal air hitam, Aldo berhenti, ia menatap langit, hujan membasahi wajahnya. Aku tidak menyesal, katanya dengan tenang, semua orang hanya ingin hidup tanpa rasa sakit. Tapi aku ingin mengerti rasa itu, aku ingin memakannya, menelannya, dan menjadikannya abadi. Aldo melangkah mundur perlahan ke arah tepi kanal, Rama mengangkat pistol, tapi Aldo tersenyum. Laras bilang padaku, hanya dengan kehilangan seseorang yang kita cintai, manusia benar-benar tahu arti hidup. Lalu tanpa ragu, ia menjatuhkan dirinya ke kanal hitam yang bergolak, air menelan tubuhnya, hanya meninggalkan riak dan darah yang bercampur dengan hujan. Rama berlari ke tepi, tapi yang terlihat hanya koper logam yang tersangkut di pinggiran beton. Ia menatapnya lama, napasnya berat. Aldo, bisiknya. Apakah ini akhirnya, atau baru permulaan? Beberapa menit kemudian, Dimas datang dengan lampu senter. Pak, dia melompat. Ya, tapi kita belum menemukan mayatnya. Rama menatap air hitam yang terus berputar, karena rasa, tidak pernah benar-benar mati. Malam itu, hujan masih belum berhenti, dan di dasar sungai, di antara arus deras dan kegelapan, sepotong botol compound air pecah, cairannya menyebar perlahan ke dalam air kota, seolah menunggu untuk disentuh oleh dunia. Subuh menggantung di langit Jakarta, kabut lembab menelusup di antara celah gedung tua, menyelimuti kota yang belum benar-benar sadar dari mimpi buruknya. Namun di bawah kota itu, di ruang rahasia yang tersembunyi di bawah Maison d'Amour, mimpi buruk sesungguhnya baru saja dimulai. Inspektur Rama Prasetya berdiri di ambang pintu baja berkarat, bersama Nadia dan dua anggota tim forensik. Setelah seminggu penyelidikan, mereka akhirnya menemukan pintu bawah tanah yang disebut Rendra sebelum ia tewas misterius di tahanan 2 hari lalu. Pintu itu tersembunyi di balik dinding dapur, di belakang rak bumbu yang ternyata bisa digeser. Begitu pintu dibuka, aroma busuk langsung menyergap, campuran antara darah, logam, dan daging basi yang membuat perut bergejolak. Lampu-lampu di langit-langit berkelap-kelip, menyinari lorong menurun yang berakhir di sebuah ruangan besar penuh peralatan baja dan tabung-tabung kaca. Beberapa masih menyala, cairannya berpendar merah seperti darah yang tak mau membeku. Nadia menutup mulut, menahan mual. Ya Allah, apa ini? Rama menatap sekeliling. Dinding-dinding penuh bercak coklat kering. Di tengah ruangan, berdiri meja operasi besar, bekas pisau, selang infus, dan botol kosong berserakan di sekitarnya. Dan di atas meja itu, ada apron koki berlumur noda merah, masih basah, dengan nama, Aldo S. Suara sesuatu bergeser di sudut ruangan. Rama menyalakan senter dan mengarahkannya ke sana. Sebuah bayangan bergerak pelan di balik tirai plastik bening. Ketika tirai itu tersibak, tampak Chef Aldo, masih hidup, tubuhnya kurus, matanya cekung, wajahnya seperti patung yang kehilangan dagingnya sendiri. Ia berdiri di depan tungku besar yang masih menyala redup. Uap darah menetes dari panci besar di atasnya. Kau datang juga, Rama, suaranya serak tapi tenang. Aku tahu rasa kehilangan akan membawamu ke sini. Aldo, kata Rama, suaranya berat. Kau sudah mati di kanal itu. Bagaimana? Aku tidak mati. Aku hanya berubah. Aldo tersenyum samar, air hanyalah medium lain. Compound air sudah menyatu denganku. Sekarang aku bukan hanya koki, aku adalah rasa itu sendiri. Langkah Rama perlahan mendekat. Ia mengangkat pistol, tapi tangan kirinya bergetar di sekeliling mereka. Uap dari panci besar mulai memenuhi udara, menimbulkan aroma manis yang aneh. Nadia menatap monitor di dinding, ada grafik detak jantung yang masih berfungsi. Namun garis-garis itu bukan milik satu orang, ada belasan detak jantung tumpang tindih. Seperti suara banyak jiwa yang hidup dalam satu tubuh. Kau dengar mereka? Bisik Aldo, mereka semua masih di sini. Pelanggan-pelanggan itu, para subjek percobaan, bahkan Laras, mereka ada di dalam rasa ini. Rama membeku. Apa yang kau katakan? Laras tidak mati, Rama. Dia menjadi bagian dari proyek terakhirku. Aku hanya menyempurnakan apa yang dia mulai. Dia ingin menciptakan rasa paling murni dari manusia, dan aku melakukannya. Rama menatap panci besar itu dengan mata membelalak. Cairan merah pekat mendidih di dalamnya, dan di permukaannya, muncul sesuatu seperti wajah manusia, menyeringai samar, tenggelam lagi,
lalu muncul kembali dengan ekspresi berbeda. Suara lirih terdengar, seperti bisikan seseorang yang menangis. Aldo, hentikan ini. Tidak. Aku hampir selesai. Kau membunuh orang. Aku menyatukan mereka. Aldo mengambil sendok logam besar, menciduk sedikit cairan dari panci itu, dan menatap warnanya dengan tatapan penuh cinta. Setetes ini, Rama, mengandung rasa dari 17 jiwa. Kau tidak akan pernah mengerti betapa indahnya penderitaan mereka. Kau gila. Tidak. Kau yang buta. Aldo berjalan mendekat, matanya berkilat seperti api kecil di kegelapan. Kau tahu kenapa Laras meninggalkanmu? Karena kau tidak bisa merasakan. Kau hidup seperti polisi, semuanya logika, aturan, bukti. Tapi hidup ini bukan logika, Rama, hidup adalah rasa. Dan aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk mencicipinya. Tiba-tiba, Aldo menyalakan alat di meja, sebuah pompa bertekanan tinggi yang tersambung ke tabung compound air murni. Cairan merah mengalir ke panci besar, membuat seluruh ruangan bergetar halus, monitor di dinding melonjak, lampu berkedip liar, suara jeritan samar bergema dari pipa-pipa baja di dinding, seperti seruan hantu yang tak tenang. Nadia menjerit. Pak Rama, ruangan ini tidak aman. Kita harus keluar sekarang. Tapi Rama tetap berdiri di tempat, matanya terpaku pada Aldo. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Aku tidak butuh hidup, Rama. Aku hanya butuh rasa terakhirku. Aldo meraih jarum suntik berisi cairan merah kental, menancapkannya ke lengannya sendiri, tubuhnya langsung bergetar hebat, urat-urat di lehernya menonjol, dan darah keluar dari matanya, namun ia tertawa keras, gila, mengerikan. Laras, aku bisa merasakannya sekarang, kehilanganmu, cinta itu, sakitnya, sempurna. Rama maju cepat, menendang meja logam hingga alat pompa terbalik, uap merah menyembur ke udara, membuat semua orang batuk keras. Nadia menekan tombol darurat, alarm menyala, cahaya merah berputar-putar di ruangan, memantulkan bayangan Aldo yang kini setengah berlutut, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin terbakar. Aldo, hentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan rasa sejati. Tubuh Aldo jatuh ke lantai, tapi suaranya masih terdengar, pelan, nyaris berbisik. Sekarang, kau akan tahu, Rama, bagaimana rasanya kehilangan yang sesungguhnya. Rama menatapnya dengan mata basah. Untuk sesaat, di antara suara sirine dan uap merah yang menelan ruangan, ia melihat siluet Laras berdiri di belakang Aldo, tersenyum lembut, dan kemudian semuanya meledak. Ledakan dari tabung tekanan mengguncang ruangan bawah tanah. Cahaya merah meledak ke segala arah, menelan dapur itu dalam cahaya menyilaukan. Sebelum semuanya gelap, Rama sempat mendengar bisikan di telinganya. Sekarang kau telah mencicipi rasa kehilangan, Rama. Ketika ia membuka mata, dunia sudah hening, hanya sisa api kecil menari di antara reruntuhan dapur neraka itu. Tubuh Aldo lenyap, yang tersisa hanya sendok logam berlumur darah dan bau gosong yang menempel di udara, bau yang tak akan pernah hilang dari ingatan siapapun yang menghirupnya malam itu. Tengkorak teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, jika kisah ini membuat kalian berpikir dua kali sebelum mempercayai, rasa, tekan like, nyalakan lonceng, dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah nyata lain yang akan membuka sisi tergelap dari kemanusiaan. Tulis di kolom komentar, tanda panah kanan tebal 2, 1. Jika kalian percaya bahwa kehilangan bisa menyembuhkan, tanda panah kanan tebal 2, 2. Jika kalian percaya bahwa kehilangan bisa membunuh. Disclaimer, konten ini adalah rekayasa dramatik dan fiksi naratif yang dibuat untuk hiburan, refleksi, serta pengambilan hikmah. Semua nama, tokoh, lokasi, instansi, maupun kejadian hanyalah ilustrasi semata. Kesamaan dengan dunia nyata adalah kebetulan belaka. Tujuan utama kisah ini adalah memberikan pelajaran moral bahwa ambisi tanpa hati nurani akan menelan manusia dalam rasa yang ia ciptakan sendiri.